Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Boni Amanda, NIM 2034398. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai program Python milik saya yang mengimplementasikan fuzzy logic di dalam. Jadi seperti yang kita ketahui, fuzzy logic itu merupakan program yang merepresentasikan sifat-sifat manusia ke dalam. Jadi bisa diatur sesuai kebutuhan, menyerupai sifat-sifat manusia dan sifat sekitar. Kemudian untuk program yang saya miliki yaitu fuzzy logic dari perhitungan penilaian akhir, di mana ada 4 poin atau nilai yang diperlukan untuk mendapatkan nilai akhir tersebut, yaitu nilai absen, nilai tugas, nilai kuis, dan nilai ujian. Sehingga dan keempat nilai-nilai tadi diproses sehingga mendapatkan nilai akhir nantinya. Jadi program ini kira-kira mirip-mirip dengan proses penilaian untuk rapor atau untuk learning online begitu. Langsung saja. Untuk program ini diperlukan beberapa library atau package. Yang pertama yaitu NumPy, tentu saja sebagai untuk perhitungan ya, karena fuzzy logic sendiri pasti menggunakan banyak perhitungan di dalamnya untuk proses nantinya, dan tentu saja untuk outputnya sendiri juga angka ya. Jadi selanjutnya library Matplotlib, di mana Matplotlib sendiri digunakan untuk menampilkan plot atau grafik. Jadi fuzzy logic seperti kita tahu, fuzzy logic itu bisa menampilkan hasilnya berupa grafik atau diagram ya untuk hasil akhirnya nanti. Jadi untuk Python ini sendiri pun memungkinkan untuk menampilkan bentukan plot atau grafik dari hasil akhir yang kita temui nanti. Untuk saya sendiri menggunakan aplikasi Spider untuk menjalankan dan membuat program Python ini, di mana untuk Spider sendiri plot atau grafik tersebut dapat langsung ditampilkan bersamaan dengan bersamaan dengan mengedit program, dan juga bersamaan dengan mengatur membuka konsolnya gitu. Jadi bisa bersamaan dengan programnya dijalankan. Bisa dijalankan bersamaan dengan program. Dan Matplotlib inilah yang sangat diperlukan agar plot tersebut bisa atau grafik tersebut bisa dimunculkan. Yang terakhir tentunya yang paling penting yaitu fuzzy logic itu sendiri, yaitu package XKfuzzy atau SkitFuzzy, di mana ya seperti yang kita ketahui, agar si program Python ini dapat dikenali sebagai suatu fuzzy logic. Selanjutnya package tadi atau library tadi diimport ke dalam program seperlunya, yaitu yang pertama NumPy, yang kedua XKfuzzy, di mana maksud dari fuzzy ini adalah agar kita dapat menampilkan si diagram dalam bentuk atau grafik itu dalam bentuk yang kita inginkan. Karena fuzzy logic sendiri diagramnya itu banyak bentuknya, ada yang grafik menurun, ada yang grafik naik, ada yang grafik geometri ya, ada yang grafik segitiga, ada yang lonceng, grafik beta dan sebagainya. Kemudian untuk lalu import as control atau CTRL, di mana CTRL ini sendiri berfungsi sebagai untuk mendefinisikan objek dari fuzzy logic tersebut. Jadi fuzzy logic ini memerlukan objek ya sebagai input, output, dan juga untuk prosesnya gitu. Hampir-hampir sama seperti variabel dulu. Jadi hampir-hampir sama seperti variabel kalau dalam program ya. Jadi kalau dalam fuzzy dinamakan objek yang akan diproses nantinya. Setelah mengimport, mulai buat kelas fuzzy logic tersebut. Kelas inilah yang akan berisi fungsi-fungsi ya, di mana kebutuhan kita dimasukkan dengan dalam fungsi-fungsi tersebut. Buat saja nama kelasnya fuzzy nilai akhir, karena program saya adalah program penilaian akhir. Kelas fuzzy nilai akhir. Kemudian di dalamnya kita dapat membuat fungsi pertama, yaitu fungsi inisiasi, di mana di dalam fungsi inisiasi kita menginisiasi tadi, mendefinisikan objek-objek yang kita perlukan sebagai input dan output kita nantinya. Dan untuk objeknya sendiri gunakan self, nah objeknya berdiri sendiri ya. Yang pertama untuk nilai absen, saya membuat objek bernama absen kan. Kemudian karena dia merupakan objek ya, kita perlu mendefinisikannya dengan CTRL tadi, sehingga fuzzy logic ini.
objek yang diperlukan untuk proses nantinya. CTRL antecedent ini artinya itu inputan tadi. Jadi inilah nilai yang diperlukan pertama kali begitu supaya kita bisa mendapatkan di nilai akhir. Kemudian untuk tugas juga antecedent dan untuk nilai akhir karena dia merupakan output ya yang akan ditampilkan di akhir nanti. Jadi bukan antecedent yang digunakan namun konsekuen, artinya ya output begitu. Setelah itu ini arrange ini adalah himpunan ya dari objek-objek yang dibutuhkan. Jadi untuk kasus saya karena saya merupakan penilaian ya. Jadi misal absen, saya bisa memberikan nilai untuk absen dari anggap seseorang bisa 1, 2, 3, 4, 5 nilainya begitu, atau berupa ratusan juga mungkin nilainya 50 atau nilainya 70 begitu. Jadi untuk kebutuhan saya sendiri karena itu tadi fuzzy logic kan mengadaptasi dan mengimplementasikan merepresentasikan sifat manusia ya sesuai kebutuhannya. Jadi saya juga membuat sesuai kebutuhan saya, yaitu nilai absen dan juga tugas dan juga kuis dan juga ujian atau nilai-nilai input ini saya berikan rentang antara 0 sampai 10. Jadi cara penulisannya yaitu 0, 11, 1. Karena untuk fuzzy logic sendiri himpunan-himpunannya kan berada di antara 0 dan 1 gitu. Bisa dilihat di sini. Untuk fuzzy logic sendiri juga bisa dites di konsol untuk mengetes apakah nilai yang dimasukkan sudah sesuai kebutuhan atau belum. Jadi untuk mengetesnya kita run program. Run program, kemudian kita panggil kelas terlebih dahulu, kelas yang berada di atas ini fuzzy nilai akhir, fuzzy nilai panggil kelas agar ya konsol mendeteksinya sebagai fuzzy ya. Kemudian kita dapat mencoba melihat arrange itu array artinya. Array di mana himpunannya terdiri dari array ya karena nilainya berupa 1 sampai 10, 0 di depan berarti ya 0 dari fuzzy logic dan 1 di belakang pasti dari fuzzy logic. Nah, jadi dapat kita lihat himpunan dari nilai atau nilai yang dapat kita berikan untuk di absen ya bisa terdiri dari 0 sampai 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga dengan tugas, kuis dan kemudian untuk nilai akhir tadi, nilai yang saya berikan adalah mulai dari rentang 0 sampai 100 karena biasanya kalau untuk nilai-nilai akhir pasti kisarannya segitu ya, 100 itu misalnya dan 95,5 begitu atau yang kemudian setelah kita selesai menginisiasi seluruh objek-objek yang diperlukan agar ini dapat diproses, kemudian kita harus menetapkan tingkatan atau pembagian dari objek-objek tersebut. Maksudnya pada fuzzy logic pasti sering ditemukan tingkatan seperti low, kemudian medium, kemudian high begitu ya, atau bisa jadi rendah, menengah, tinggi begitu kan. Jadi itulah yang digunakan sebagai acuan gitu, acuan untuk menentukan berapa nilai akhir atau berapa output ya yang bisa dihasilkan dari pembagian inputan tadi. Jadi untuk inputan sendiri saya hanya menggunakan otomatis
Berarti pembagiannya dilakukan secara default oleh Python, di mana yang perlu kita atur hanyalah berapa jumlah pembagian tingkat yang dibutuhkan tersebut. Jadi ini juga dapat terlihat di plot atau grafiknya nanti ya. Nanti bisa kita lihat. Jadi kalau untuk saya sendiri saya memilih 3 pembagian saja karena nilai saya cuma berada di rentang 0 sampai 10. Jadi yang saya inginkan hanya berupa nilai yang rendah, yang mana yang menengah, dan yang mana yang jadi saya gunakan otomatis karena otomatis ya. Jadi nama yang akan muncul di Python di plot nanti adalah poor artinya rendah, average artinya menengah, dan good artinya ya nilai yang tinggi. Jangan lupa dibuat untuk seluruh seluruh objek input sama saja karena sama-sama otomatis default, memilih sama default. Lalu kita bisa melihat bagaimana bentuk plotnya. Caranya adalah kita bisa run lagi, kemudian panggil lagi kelas bagi nilai akhir. Setelah memanggil kelas, panggillah fungsi objek titik, karena kita manggil fungsi ya, dan fungsi berada dalam kelas, kita tidak lagi memakai sama dengan namun titik kan ya, sama seperti tadi. Objek titik nama fungsinya adalah keanggotaan input. Nah, panggil. Nah, setelah dipanggil kita bisa view artinya melihat salah satu dari objek, di mana objek tersebut telah dibagi sebutannya ya oleh Python secara default. Ambil saja satu objek, yaitu objek view karena kita hanya ingin melihat. Nah, dapat terlihat bahwa tingkatannya sudah dibagi ya, jadi poor, average, dan good. Jadi inilah nilai yang sudah inputan yang sudah saya masukkan, atau domain lah kalau dalam yang sudah saya inputkan sesuai kebutuhan. Kemudian inilah range tadi atau keanggotaan tadi di mana berada di antara 0 sampai 1. Jadi kira-kira bentukannya triangle ya. Ini yang saya juga inginkan dari program saya, berbentuk triangle. Kemudian untuk pur sendiri tentunya melesat ke bawah, dan untuk ikut melesat ke atas. Kemudian setelah fungsi untuk input dibuat, selanjutnya buat fungsi untuk output juga. Dimana untuk output sendiri disinilah saya ingin memodifikasi bentuk dari plot yang ya daripada yang default itu. Jadi kalau default kan ada poor, good, dan average dan good. Nah, untuk saya sendiri saya ingin memodifikasinya menjadi rendah, menengah. Kenapa yang input tidak saya modifikasi? Karena yang input kan tidak terlihat ya. Nah, dia kan cuma input gitu. Sedangkan untuk nilai akhir sendiri karena dia merupakan input, pasti itulah plot atau grafik yang akan terlihat nanti. Jadi kalau sesuai dengan default saya lebih prefer modifikasi lah jadi bahasa Indonesia begitu. Jadi untuk memodifikasinya masukkan objek nilai akhir tadi, kemudian jangan lupa itu masukkan terlebih dahulu fungsi keanggotaan input. Panggil dulu fungsi keanggotaan input di dalam, karena diperlukan lah ya, karena output itu pasti merupakan input langsung. Jadi panggil nilai akhir, objek nilai akhir, kemudian buat menjadi rendah. Kemudian tri artinya triangle. Jadi fungsi tadi untuk membentuk
bagaimana bentuk plot atau diagram yang diinginkan. Jadi first dot tree ms gitu. Jadi maksudnya tree itu maksudnya triangle. Jadi nanti bentuknya akan seperti tadi, triangle, seperti yang default triangle. Karena menurut saya kalau triangle paling mudah dibaca ya. Eh, Triangle, kemudian nilai akhir universe, maksudnya semesta dari nilai akhir tersebut. Jadi sama saja dengan berapa rentang, misalnya rendah, untuk rendah berapa rentang nilai yang disyaratkan sebagai nilai rendah begitu. Jadi untuk masing-masing nilai saya buat yang pertama rendah 0, 0, 60. Maksudnya adalah 0, dia akan dimulai dari 0, kemudian 0 lagi berarti dia tidak akan memuncak. Jadi garis akan tetap berada di 0 dan 60 terakhir. Dimana garis akan menurun menuju 60 karena bentuknya segitiga ya. Tapi karena dua titik pertama berada di 0, jadi seolah bentuknya seperti grafik turun. Kemudian untuk menengah sendiri saya menggunakan titik pertama berada di 50, kemudian dia akan naik menuju titik kedua 70, kemudian dia akan menurun lagi menuju titik ketiga yaitu 100. Selanjutnya saya akan menuju selanjutnya untuk untuk nilai akhir yang tinggi, dia akan berada pada titik 80, kemudian akan naik ke titik 100, dan karena 100 sudah nilai maksimal, saya juga membuat 100 kali lagi untuk titik yang berikutnya, dan dia akan seolah-olah naik menjadi grafik naik begitu. Jadi intinya samalah seperti yang di atas, cuman sama adalah dengan fungsi keanggotaan input yang di atas. Cuman untuk keanggotaan output ini saya modifikasi jadi inilah sifat manusia atau kebutuhan yang saya perlukan. Untuk nilai rendah kira-kira 0 sampai 60, untuk nilai menengah 50 sampai 100, dan untuk nilai tinggi 80 sampai 100. Kenapa angkanya besar ya gitu? Padahal 60 sendiri itu kalau 100 dibagi 3 kan 60 itu termasuk menengah ya. Jadi karena ini implementasinya untuk penilaian akhir ya, yang bisa kita gunakan untuk di rapor atau untuk di e-learning atau untuk di platform lainnya. Jadi kira-kira untuk memberikan nilai kepada mahasiswa janganlah terlalu rendah biasanya ya begitu kan. Jadi biar agar ini juga cocok lah dengan syarat-syarat penilaian ya nantinya begitu. Ya pokoknya ini bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan bagaimana yang kita inginkan. Itulah inti dari fuzzy logic ya gitu. Memasukkan kebutuhan yang kita sendiri inginkan ke dalam program ini. Habis dari keanggotaan input dan output, keanggotaan output juga bisa kita tampilkan untuk mengecek ya. Jadi sama caranya, pertama kita run terlebih dahulu programnya, kemudian setelah program di run, panggil terlebih dahulu kelas dari kelas fuzzy logic, kelas fuzzy nilai akhir, kemudian panggil keanggotaan output, panggil fungsi keanggotaan output. Nah, output setelah dipanggil, panggil nilai akhir. Nilai akhir Q. Hanya lihat. Nah, begini. Jadi mirip ya seperti tadi, cuman ini sudah saya ya sesuai kebutuhan saya 0 sampai 60 tadi kan. Terus untuk nilai akhir menengah dari 50 menuju nilai 100 seperti baru ini yang terlihat seperti segitiga ya. Kemudian ini juga 80 mentok ke 100 sama seperti yang saya jelaskan, dan untuk nama tingkatannya sendiri juga sudah berubah, rendah menengah dan sesuai nilai juga tersebar. Selanjutnya adalah fungsi syarat, di mana fungsi ini sendiri juga merupakan fungsi untuk mendefinisikan objek. Namun objeknya sekarang karena tadi input sudah, output sudah, sekarang adalah objek berupa proses, atau kalau biasanya pada rumus-rumus fuzzy logic adalah if atau syarat if yang berada pada if. Biasanya ada berapa kondisi ya, berada berapa kondisi, biasanya ada 3, ada 4 dan seterusnya. Jadi kondisi ini sendiri
juga merupakan objek lah, sama seperti input dan output, karena objek-objek inilah yang diperlukan bagi si fuzzy logic agar bisa mengetahui berapa nilai akhir atau output yang dibutuhkan. Jadi persyaratan atau kondisi ya, persyaratan atau kondisi yang dibutuhkan. Jadi ada fungsi syarat ini. Yang pertama kita harus memanggil fungsi keanggotaan input dan keanggotaan output terlebih dahulu, karena syarat ini sendiri memerlukan kedua input dan juga kedua input dan juga output, karena dia kan kondisi itu. Jadi kalau untuk diperkirakan dengan if, ambil syarat yang pertama, sekiranya nilai ujian good atau bagus, maka atau ini kan saya menggunakan atau nilai tugas juga bagus, berarti ini maka ya, maka nilai akhir adalah tinggi. Begitu sudah benar-benar sama seperti if kalau di rumus fuzzy logic. Jadi untuk penjelasannya, pertama buat objek baru syarat 1, kemudian CTRL dan rule karena tadi antecedent sebagai input, kemudian konstruksi sebagai output, rule sebagai kondisi atau syarat atau ya if tadi rule. Kemudian panggil, karena itulah kita memanggil dua fungsi sebelumnya, panggil objek ujian. Apabila objek ujian good, jangan dibuat tinggi atau rendah di sini, karena untuk keanggotaan input kan kita menggunakan otomatis atau default pembagian tingkatnya. Jadi di sini tetap dituliskan good sesuai dengan default, yaitu poor, average, dan good. Atau saya di sini menggunakan atau, juga bisa menggunakan dan apabila tugas good kan. Jadi maksudnya di sini saya ingin memberikan praise untuk nilainya. Jadi misalnya mereka memiliki nilai ujian yang bagus dan atau nilai tugasnya bagus, bukan dan ya, atau nilai tugasnya bagus, maka bisa saya jamin nilai akhir yang mereka akan dapatkan nanti juga bagus begitu. Namun ada syaratnya. Itu syarat yang kedua. Perbandingannya bukan salah satu saja yang jelek kan, nilai ujian poor, nilai tugas poor, maka nilai akhirnya juga rendah begitu. Jadi untuk syaratnya sendiri ini timbal balik. Ini untuk syarat yang saya inginkan begitu ya. Ini karena ini sekali lagi ini kan fuzzy logic ya. Jadi untuk fuzzy logic memasukkan sifat-sifat manusia dan lingkungannya, dan sifat tersebut bisa disesuaikan sesuai kebutuhan begitu. Bisa dikondisikan sesuai kebutuhan. Inilah kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian untuk syarat ketiga juga saya ingin memberikan keringanan juga, karena tadi saya bilang saya tidak ingin memberikan nilai yang terlalu rendah ya, yang terlalu rendah untuk jika ujiannya poor dan namun ya kuisnya bagus begitu, nilai kuis bagus, jadi kita gunakan dan gitu. Atau si tugasnya yang jelek, yang poor, namun kuisnya good gitu, bagus. Karena itu saya berikan keringanan di mana nilai akhir akan menjadi menengah. Nah, untuk syarat terakhir yaitu absen belum dipanggil nih dari tadi. Absen menurut saya itu tidak terlalu bergantung lah ya karena untuk nilai ini, karena tadi saya lebih prefer tugas dan ujian yang diselesaikan begitu kan. Jadi apabila kuisnya jelek atau absennya jelek, salah satu dari antara itu jelek ya, jadi saya tetap memberikan keringanan lah, nilai akhirnya menengah lah, karena siapa tahu nilai ujian mereka bagus atau nilai tugas mereka bagus, bisa menaikkan begitu. Jadi ya inilah syarat inilah yang paling berpengaruh lah sebagai fuzzy logic, karena ya itu sendiri dia kebutuhan yang dibutuhkan, itu sendirilah proses yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan nilai akhir yang dibutuhkan. Inilah bagian proses yang ada pada fuzzy logic. Inilah fuzzy logic tersebut di sini. Untuk syarat-syarat ini sendiri juga bisa dimunculkan ya, namun dia tidak akan berbentuk diagram triangle seperti ini. Saya akan mencontohkan satu yang paling gampang. Panggil dulu syaratnya. Panggil fungsi syarat, kemudian panggil fungsi syarat yang pertama. Satu dan Q, jangan lupa, karena kita hanya ingin melihat
syarat tersebut. Nah, gini, kenapa syaratnya berbentuk seperti poin dan bulatan dot-dot begitu, karena ini kan berbentuk if else ya, jadi seperti percabangan lah, bisa dilihat kan ini banyak percabangan ini gitu. Jadi oleh karena itu dia berbentuk seperti dot karena dia berupa percabangan if else, berupa if gitu. Karena berupa if then kalau di rumus itu ya, kalau di rumus bagi logik tadi. Selanjutnya setelah kita mendefinisikan nih input sudah, output sudah, dan untuk syarat juga sudah. Kemudian kita dapat memulai penilaian, proses penilaiannya dari mengambil seluruh objek yang objek yang kita butuhkan, yang sudah kita definisikan, dimasukkan, baru kita masuk objek tersebut dapat kita masukkan ke dalam fungsi penilaian ini agar kita bisa mengambil nilai akhir dari seluruh objek tersebut. Yang pertama, dari fungsi penilaian kita harus memanggil syarat terlebih dahulu, sama seperti fungsi-fungsi sebelumnya. Jangan lupa dipanggil fungsi-fungsi sebelumnya ya, agar bisa agar bisa terpanggil lah objek-objek yang sudah objek-objek dan aturan-aturan yang sudah diberikan pada fungsi-fungsi yang sebelumnya. Kemudian setelah itu buat variabel baru yaitu sistem penilaian, di mana sistem penilaian ini berfungsi sebagai control system, CTRL control system. Control system ini yaitu tadi prosesnya lagi proses, di mana dia mencangkup keempat syarat yang sudah kita buat sebelumnya. Empat aturan ini, rule, syarat, kondisi, empat kondisi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian buat objek baru terakhir, yaitu objek penilaian, sama self CTRL control system simulation, sistem penilaian, di mana inilah penilaian inilah yang terlihat nantinya gitu, yang dapat kita lihat di kontrol dan juga di plot gitu, karena dia berupa sistem simulation. Kemudian sistem penilaian input, jadi karena ini adalah yang dapat terlihat di konsol ya, jadi input tadi dimasukkan ke dalam penilaian ini. Jadi penilaian input, masukkan nama-nama seluruh objek input yang sudah kita buat. Ada 4 tadi ya, absen, tugas, kuis, ujian, dan jangan sampai tertukar, karena sama seperti tadi yang di syarat tadi, seperti word, kamu dan kunci dan betah. Kalau mereka tukar ya programnya jadi error, karena bukan itu yang didaftarkan sebelum. Jadi buat penilaian input, semuanya absen, tugas, kuis, dan ujian, dan angka-angka ini adalah input yang kita inginkan begitu. Apa input yang kita menginputkan angka dari program ini, mengirimkan maksudnya nilai yang kita berikan kepada misal si murid kita. Misal si murid ingin muridnya adalah murid yang tidak rajin buat tugas, jadi tugas hanya 2 poin begitu. Namun kuisnya tinggi misalnya, karena sering melaksanakan kuis, jadi kuisnya 9 gitu. Inilah input yang input yang ingin kita proses nantinya dimasukkan ke sini gitu. Jadi baru program bisa dapat memproses sesuai dengan input yang kita berikan ini. Kemudian sistem penilaian input tadi compute, artinya dihitung lah, artinya diproses, dan penilaian pun selesai. Kemudian terakhir hasil atau itu si nilai akhir tadi, kan ini untuk input, penilaian input, dan inilah penilaian output. Nah, di sini jangan lupa dimasukkan lagi fungsi penilaian, panggil lagi fungsi penilaian dalam fungsi hasil ini, kemudian panggil objek penilaian namun berbentuk output sekarang, dan jangan lupa di print karena kita ingin menampilkannya ke konsol, jadi kita bisa melihat berapa sih nilai akhir yang didapatkan oleh hasil ini. Jadi dan jangan lupa menuliskan nama objeknya yang berada di atas tadi, nilai akhir sama seperti yang terakhir adalah kita bisa langsung menampilkan
nilai akhir pada plot dengan nilai akhir .q ya. Jadi tidak perlu mengetikkan lagi di konsol mengetikkan nilai akhir Q. Apa nih? Mengetikkan nilai akhir Q. Sim sama dengan self penilaian, artinya itu simulation tadi ya. Jadi yaitu terlihat di Q, di plot dan juga di konsol. Baiklah, karena untuk penjelasannya sudah selesai berfungsi ya. Jadi kita dapat menampilkan contoh ya. Misal ini seperti yang saya bilang tadi, apabila si murid ternyata pemalas, kita ingin membuktikan nih seluruh if then yang kita buat, rule yang kita buat, syarat-syarat yang kita buat. Jadi seandainya si murid itu pemalas, tidak ingin tugas dan ujiannya rendah. Nah, kalau di syarat kedua dapat terlihat ya, jika salah satu saja rendah, jika ujian rendah dan tugas rendah, maka nilai akhir ya rendah gitu. Sedangkan ini juga keduanya rendah gitu ya. Hanya saja kita punya kuisnya tinggi. Nah, terdapat di syarat ketiga di mana apabila ujian rendah, maka namun kuisnya bagus, maka dapat dipertimbangkan nilai akhir menjadi menengah. Nah, begitu. Namun nyatanya di sini kedua nilainya rendah. Berarti menurut saya sendiri ya, nilai murid ini 5, 2, 9 dan 5 ini tidak akan terlalu menengah lah, lebih ke rendah gitu begitu. Jadi dan untuk absen sendiri tidak terlalu berpengaruh ya, karena sedangkan untuk jika absennya pur sendiri pun dia masih mendapatkan nilai menengah. Jadi kira-kira menurut saya murid satu ini akan mendapatkan nilai 40-an atau enggak lah, 40-an lah. 40-an. Kira-kira dia akan mendapatkan nilai 40-an. Kita play dulu. Maksudnya di run programnya karena kita play. Nah, run bentar. Dapat kita tes pertama run programnya terlebih dahulu, kemudian panggil kelas agar konsol mengenali bahwa program itu adalah fuzzy logic. Kemudian langsung saja, karena pada fungsi hasil tadi seluruh fungsi sebelumnya sudah terpanggil ya, karena pada sistem penilaian sudah memanggil fungsi syarat, sedangkan pada fungsi syarat sudah memanggil kedua fungsi keanggotaan input dan output. Maka dari itu fungsi hasil sendiri secara tidak langsung ya sudah memanggil keseluruhan fungsi lain. Jadi di sini kita hanya perlu memanggil fungsi akhir ya, fungsi hasil ya. Tidak perlu kita buat pula nilai akhir itu gitu. Karena pada baris terakhir sudah dibuat, jadi setelah kita enter pemanggilan fungsi hasil, maka plot akan langsung terlihat di atas. Oke, kita lihat karena nilai di print ya nih 45,54, berarti perkiraan saya benar ya. Dan itu membuktikan kalau syarat-syarat ini memang sudah sesuai kebutuhan yang saya inginkan, benar-benar yang saya inginkan. Dan dapat dilihat ya, memang benar bagian yang rendah lebih mencolok ke sana ya, karena itu tadi kedua tugas dan ujian sama-sama rendah begitu. Dan untuk menengah sendiri juga sebenarnya segaris lah ya, karena di kuisnya tinggi menolong jadi menengah, dan di ujiannya juga sebenarnya juga tidak terlalu rendah, 5 menengah yang paling rendah lah, kan 50 ya. Baiklah, untuk yang lain apa? Untuk nilai lain juga bisa kita buktikan seandainya
nilai yang lain rendah, namun misal ini mungkin dia jarang masuk ya, namun tugas dan ujiannya bagus. Tugas kita berikan 7 dan ujian kita berikan 7. Kuisnya tidak terlalu bagus ya. Semoga perkiraan saya dia dapat nilai 60 atau 70 ya, kira-kira 60 atau 70 karena dia memiliki nilai ujian dan nilai tugas yang bagus, bahkan 70-nya lebih gitu. Kita lagi kelas ya, kemudian kita 78 ya, 78. Jadi benar-benar saya bikin saya, dan saya bilang tadi mungkin 70-nya juga lebih kan ya, lebih karena kedua nilainya bagus gitu. Dan saya sedangkan pada syarat itu salah satu saja sudah menjadi bagus ya nilainya. Dan dapat kita lihat tidak ada nilai yang karena itu tadi untuk kuis sendiri, ketika kuisnya pur rendah dan absennya pur rendah, maka nilai yang kalian dapatkan pun menengah begitu. Saya memberikan keringanan tadi ya, nilai kira menengah, jadi hanya menengah yang sering dan tinggi lebih banyak tinggi ya, karena nilai tugas dan ujiannya 8 dan 9 tuh benar-benar tinggi gitu, tidak lagi yang di bawah tinggi gitu. Jadi lebih banyak sih, dan kita juga bisa melihat bahwa ada nilai bentrok begini ya, dimana ini artinya ya ada itu nilai yang sama tadi, syarat yang sama lah. Mungkin contohnya yang bagian tulisan kuis dan juga absen serta kuis dan juga ujian. Ini kuis statistikan karena mereka makan dia bentrok ya. Oke, untuk yang lain juga bisa, misalkan ternyata nilai ujiannya tidak terlalu tinggi 5, kan mungkin ini akan lumayan berkurang drastis mungkin, karena dia juga tidak tolong kan ya, kuis mungkin nilainya juga dulu lah. Sekarang kita panggil kelas terlebih dahulu, kemudian fungsinya ternyata masih tinggi ya, tapi ya lebih ke medium sih, karena aturannya mungkin tadi karena masih menengah ya, jadi 5 menengah tidak terbaca, untuk syarat kedua tidak terbaca, jadi 2, dan nilai kuisnya dia juga tidak tertolong dengan kuis kan, mungkin ini ya 50 kan 60. Namun yang 2 di atas juga sudah sesuai dengan kebutuhan saya, dan juga sudah ya, karena masih sesuai dengan syarat yang saya buat. Malah 4 tadi saya ubah jadi ya begitulah, sesuai ya, karena itu tadi dia tidak tertolong oleh nilai kuis, nilai ujian tidak tertolong oleh kuis, sehingga nilainya tidak jadi menengah ya, bisa mana nilai ujian pur itu, sedangkan di sini kuisnya bad maksudnya pur, dan ya mereka semuanya pur ya, 2, 3 tapi benar-benar yang di bawah yang pur, namun hanya tertolong oleh tugas. Jika tugasnya good ya, dan dia akan menjadi tinggi, jadi tinggi juga terbaca di sini, namun ya hanya satu syarat ya, hanya tertolong oleh satu syarat. Dan untuk menengah sendiri yaitu tadi karena kuis dan absen yang pur tetap akan diberikan nilai menengah ya, bang ringanan saya. Dan untuk yang rendah sendiri ya ujian juga absennya pun juga rendah ya, jadi makanya lebih mengacu ke rendah nilai. Jadi ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan, berarti bagi logiknya ya masuklah syarat-syarat itu dengan tidak ada yang error dari programnya, karena programnya sudah sesuai antara objek yang didefinisikan, yang didefinisikan dengan yang didefinisikan dan dengan yang dipanggil.
Okelah dengan ini saya apa saya akhiri presentasi dan kesempatan saya. Semoga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apabila ada beberapa kesalahan penjelasan ya. Semoga yang menonton video ini dapat mengerti lah penjelasan dari saya karena saya sudah menjelaskan fungsi masing-masing dari programnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.